Kan kamu nabi sih, nabi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang mulia, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersama Abu Haji Daud Pango atau Abi Pango yang kami hormati Ketua Perwakilan Wilayah NPDDI Aceh, Bapak Haji Kamor Zaman SPD MM, yang kami hormati Bapak Gubernur NPDDI, yang kami hormati kepada seluruh para jurnalis baik media cetak, elektronik maupun media web, dan yang teristimewa kepada seluruh jemaah yang berbahagia di tempat yang berbahagia ini. Terkhususnya adalah dari medsos bahwa yang sedikitnya merugikan lembaga kami yaitu NPTT yang ada di Aceh. Dalam hal ini perlu kami jelaskan bahwa pada dasarnya NPTT itu adalah beranjak itu sudah lama barangkali secara gerakan itu sudah 23 tahun pada akhir-akhir ini diperjuangkan oleh Abuya kita bersama itu Abuya Haji Syahbaran Wali terkait dengan besarnya perkembangan. Maka dalam berbagai perkembangan dan kemajuan daripada masyarakat dan negara kita, bahwa untuk melegalkan daripada pendidikan yang diajarkan itu, maka dibentuklah pada tahun 2016 itu satu lembaga yang bernama MPTTI, ya, yaitu Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia. Secara legalitas, kita sudah punya hak selaku lembaga yang berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana kedudukan lembaga-lembaga lain yang ada di negara kita. Jadi secara hukum kita sudah bisa bergerak dan tidak ada yang melarang secara hukum. Dan dalam perkembangan terakhir, NPTT juga sudah bekerja sama dengan semua pihak, instansi dan pemerintah, terutama sekali dalam melaksanakan dakwah-dakwah yang sangat penting. Dicatat bahwa pada tahun 2018 kita sudah membuat event tingkat internasional yang di Banda Aceh. Nah, itu yang dihadiri 20 negara, ya, 20 negara yang di Banda Aceh di Darussalam Atau di daerah-daerah yang lain.
Adapun yang masalah yang timbul berawal daripada Abu yang menjawab sebuah pertanyaan dari sebagian murid atau pelajar tentang sebuah kitab yang dikarang oleh seorang ulama sufi besar. Kitab tersebut bernama Kitab Insan Kamil. Kitab itu dikarang oleh seorang waliullah, seorang ulama sufi yang sangat masyhur, yaitu Syekh Abdul Karim Al-Jaili. Beliau tidak asing di dunia Islam, dikenal sekali. Nah, kitab itu adalah kitab yang sangat masyhur dan kitab tinggi di di dalam ketasawufan. Jadi ada pertanyaan kepada Abu Ya tentang sebuah masalah yang ada di dalam kitab tersebut, khusus yaitu berkaitan dengan tafsir surat Ikhlas di dalam surat Ikhlas ya, di dalam kitab tersebut, yaitu masalah kembali dhamir huwa yang ada pada surat Ikhlas, qul huwallahu ahad. Di situ masalah. Syekh Karim Al-Jaili itu di dalam kitab Insan Kamil dan juga di dalam kitab beliau yang lain seperti kitab Kamalat Ilahiyah umpamanya, itu berbeda dengan tafsir yang sudah ma'ruf, yaitu huwa yang ada pada surat Ikhlas. Abu yang menjawab dan kemudian juga beliau tulis jawaban itu dalam sebuah buku kecil bahwa itu adalah benar, kata Abu ya. Seperti yang ditulis oleh ulama sufi itu benar, kata Abu ya. Tetapi bukan seperti tersurat, artinya tidak bahwa insan itu sudah berubah menjadi Allah, bukan begitu maksudnya. Kalau secara lahiriah tertulis, katakan olehmu insan itu adalah Allah. Sama sekali bukan maksudnya bahwa insan atau Allah sudah berubah menjadi Allah. Insan tetap insan, Allah tetap Allah, sebagaimana yang sudah kita pahami. Itu adalah apa? Martabat atau tingkatan tauhid itu sebetulnya. Karena tingkatan tauhid itu dijelaskan dalam banyak kitab, baik itu kitab Ihya Imam Al-Ghazali, kitab Arba'in fi Usuluddin, dan kitab Syairus Salikin, dan banyak lagi, bahwa tauhid itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada beberapa tingkatan, ada 3 lah, lebih kurang secara garis besar. Ada namanya tauhid awam, yaitu kepercayaan kita adanya Tuhan bernama Allah, keyakinan kita kepada Allah hanya sebatas kita meyakini itu saja. Artinya kita paham ada Tuhan bernama Allah, punya sifat-sifat sempurna, punya sifat-sifat yang wajib. Itu tauhid, itu namanya tauhid akidah, tauhid awal. Itu penjelasan dalam berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama. Ada namanya tauhid khawas, lebih tinggi lagi. Nah, itu yang ketiga, ada tauhid khawasul khawas. Gambarannya adalah pada tauhid khawasul khawas ini, seseorang yang
sampai kepada martabat Tariq Khawasul Khawas itu, dia melihat tidak lagi ada wujud selain wujud Allah. Wartawan yang hadir hari ini dengan mendengar ini tidak akan berubah menjadi sesat. Jadi jamaah hingga hari ini sudah 20 tahun didirikan organisasi, umpamanya tidak ada yang sesat dengan Abuya, ya kan, membenarkan apa yang tertulis di dalam itu. Ini penting dipahami. Kenapa saya katakan penting? Karena sebahagian kita ini selalu menyebut ini sesat orang awam, ini sesat orang awam, ini bahayanya sesat orang awam. Tidak ada yang sesat dengan sebab Abuya membenarkan itu. Nah, orang itu mengatakan dengan Abuya membenarkan kalimat insan itu kembali kepada Allah, ya kan? Mereka memahami dan akhirnya menuduh bahwa Abuya Amran ini melempar mobil kita, yang menurut mereka itu mereka jihad, karena yang dilempar adalah orang yang mempertuhankan Nabi Muhammad. Jadi ini yang perlu kami sampaikan, bahwa alhamdulillah kita masih berjalan aman, artinya nggak ada yang sudah merusak akidah kita. Kita masih berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masih bersyariat, Pak, karena juga dituduh sudah meninggalkan syariat Nabi. Berarti orang PDT tidak, kalau benar itu tuduhan, berarti kita nggak salat lagi, kita nggak puasa lagi, karena itu syariat Nabi. Jadi sekarang tuduhannya sudah macam-macam, sudah meninggalkan, di antara tuduhan yang lain, meninggalkan syariat Nabi. Itu dusta sama sekali. Dan juga dituduh juga tidak lagi berpegang kepada kitab-kitab fikih mazhab. Ini juga tuduhan yang dusta. Hingga hari ini kita masih pakai, kita masih mengkaji dan membaca kitab-kitab fikih yang ditulis khususnya oleh ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Kita masih baca kitab Ma'ali, kita masih mengajar atau belajar kitab I'anatul Talibin dan lain-lain. Jadi tuduhan dari yang satu tadi berkembang kepada beragam. Jadi itulah penyampaian. Saya pastikan dulu bahwa kita masih bermazhab akidah Ahlussunnah, kita bermazhab Syafi'i, kita bersyariat dengan syariat Nabi. Tidak seperti dituduhkan. Dan alhamdulillah jamaah tadi sudah disebut oleh Pak Haji, Ketua Umum, sudah puluhan ribu, tidak ada yang sesat, dalam arti sudah mengakui seperti tadi. Dan bahkan Pak, ini kami lihat langsung banyak sekali perubahan yang dibawa oleh Abuya dengan Majelis Tauhid Tasawuf ini. Banyak sekali orang-orang yang jauh dari agama berhasil beliau tarik. Banyak pemabuk-pemabuk berhasil tobat pada Abuya, dan banyak sekali orang yang menyimpang sadar di bawah pimpinan Abuya Amran Wali. Jadi saya menyarankan pada siapapun seperti Patah Aceh, Jakudro, kalau duduk berhubung sakit hati itu penting sekali nampaknya diamalkan ketika kita mendengar berita apapun. Dan kita PTT ini terbuka, musakarah internasional terbuka, pengajian di mana-mana terbuka. Abuya setiap hari Sabtu mengajar terbuka. Biasa kalau aliran sesat itu sembunyi-sembunyi, Pak. Ini tiap hari Sabtu ribuan orang datang dari berbagai kabupaten di Aceh belajar di Labuan Haji, termasuk kami dari Banda Aceh juga datang setiap Sabtu kedua. Saya sudah menjawab satu mungkin atau sedikit daripada beberapa pertanyaan yang dilemparkan oleh Bapak Anwar. Apa yang dituduh? Itu satu. Yang kedua, siapa yang menuduh? Bagaimana sikap Majelis Ulama Aceh terhadap persoalan ini? Yang tiga yang saya pahami. Pertama, bahwa
Tadi saya sudah menjawab bahwa beberapa tahun yang lalu ada pertanyaan yang dilemparkan kepada Abuya Amran Wali tentang tulisan seorang ulama sufi itu dalam kitab Insan Kamil. Persoalannya yang kami lihat selama ini bahwa ada hal-hal yang memang belum up oleh beberapa masyarakat yang mengatakan bahwa kesesatannya karena di kitab Insan Kamil. Tadi sudah ditegaskan bahwa ini hanya karena menjawab pertanyaan. Yang ingin kami tanyakan supaya ini jelas, apakah Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi mengajarkan kitab Insan Kamil tidak ya? Karena itu persoalan yang paling mendasar. Saya itu tidak persoalan. Oke, saya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya bahwa dan jawaban ini juga sudah dijawab oleh Abuya kepada para ulama berulang kali, baik dengan lisan, baik dengan tulisan, bahkan baru-baru ini dijawab lagi melalui media Suara Rakyat Aceh ya. Harian Rakyat Aceh, bahwa saya tidak pernah mengajarkan kitab itu kepada masyarakat awam. Saya belum pernah mengajar. Saya pribadi Pak sudah bertahun-tahun lamanya dengan Abuya, satu kali pun hingga hari ini satu kali pun belum pernah saya melihat Abuya memegang kitab itu. Itu saya lihat langsung, belum pernah. Beliau hanya menyampaikan ceramah, dakwah, kebanyakan tentang akhlak dan ilmu-ilmu agama lainnya. Nah, jadi tidak, yang ada hanya membenarkan. Dan sebetulnya kitab itu dan sejenisnya tidak dilarang untuk dikaji dan untuk dibaca dan untuk diajarkan. Tidak dilarang secara mutlak. Para ulama hanya melarang kepada orang-orang yang belum punya dasar agama, belum punya dasar akidah, belum punya dasar syariat, itu dilarang. Jadi bukan dilarang untuk semua orang. Jadi kabarnya Kiai Rahimuddin, seperti ulama Banten, Rahimuddin Nawawi Al-Bantani, malah hingga hari ini di Masjid Banten beliau mengajar kitab tersebut secara terbuka. Dan kitab itu sudah diterjemah secara utuh. Ada masalah ini, langkah-langkah yang kita lakukan sebetulnya dari awal berdirinya dan terus diambil langkah-langkah untuk memberi pemahaman kepada masyarakat soal tauhid dengan berbagai tingkatannya oleh Abuya. Dan langkah-langkah setelah keributan itu terjadi, kita terus melakukan pendekatan-pendekatan dan kita kirim surat kepada beberapa lembaga pemerintahan untuk minta bermediasi, bertemu, untuk minta jalan keluar sekaligus menjelaskan dulu masalah yang terjadi. Di antaranya adalah yang sudah menerima kami, sudah saya sebut tadi Bapak Kapolda Aceh. Beberapa waktu yang lalu Bapak Gubernur yang diwakili di kantor Gubernur Aceh, lembaga adat Aceh juga sudah kami silaturahmi, dan Kapolresta Banda Aceh juga sudah, ada lain-lain. Yang belum dengan alasan belum punya waktu hanya majelis MPU, Majelis Permusyawaratan Ulama. Dan ini yang jawaban dari mereka bahwa belum dapat kami penuhi dalam waktu ini. Ini surat jawaban dari MPU. Jadi langkah-langkah lain termasuk hari ini bagian daripada itu kita lakukan untuk memberi pemahaman duduk masalahnya bahwa dalam MPDB itu suasananya aman-aman saja, artinya tidak ada yang sesat. Kalaupun ada, saya nggak mungkin
tinggal diam Pak, karena saya di dalamnya, nah kan, mungkin tinggal diam, makanya abang saya ini sudah menyembah selain Allah, masa saya nonton aja, ya kan? Jadi begitu. Kemudian pertanyaan tentang 9 kecamatan ada di Aktia, 9 kecamatan semuanya mendukung, cuma satu kecamatan tidak sempat hari yang sama melakukan deklarasi itu. Mungkin besok mungkin akan melakukan deklarasi yang sama. Sebetulnya tanpa deklarasi pun sudah maklum, karena jamaah di sana banyak sekali, jamaah Buya di berbagai kecamatan dan di seluruh kabupaten di Aceh. Karena mungkin kita sama-sama menyaksikan begitu Buya hadir memberikan ceramah, kadang-kadang masjid nggak bisa dipakai Pak, karena sempit. Jadi selalu di lapangan karena puluhan ribu begitu antusias masyarakat mengikuti kajian ini. Ratib. Ratib. Begini Pak. Ratib itu membaca la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. 1000 itu maksudnya banyak. 1000 Ribuan. maksudnya banyak ribuan. Ratib 1000, ratib banyak-banyak maksudnya. Sama seperti kita katakan ambil langkah 1000. Ya kan? Di bahasa kiasan kadang-kadang ratib pun nggak sampai 1000, kadang-kadang 500 kali karena persoalan waktu sudah berhenti, kadang-kadang lebih dari 1000. Ini ratib sama sekali tidak ada masalah karena membaca la ilaha illallah, tapi dianggap masalah juga karena dilakukan oleh orang yang PJJ. Dan yang mengejar juga orang membaca la ilaha illallah. Nah, itulah karena seperti Imam Ghazali mengatakan, man ankara usul ankara tafsir. Siapa yang mengingkar dasar, cabang-cabangnya juga diingkar semua. Padahal itu membaca la ilaha illallah, dan itu sangat diperintahkan oleh Nabi. Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Baik, terima kasih.